Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita. Alhamdulillah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan ini saya ingin bercerita di mana cerita ini pernah dipublikasikan di sebuah koran yang terbit di ibu kota Riyadh, Saudi Arabia. Dalam ceritanya adalah ketika ada satu keluarga di mana orang tuanya meninggal, saat pemakaman jenazah di pekuburan, ternyata ada seorang yang datang. Datang ke sana bukan dalam rangka takziah, ternyata datang dalam rangka ingin menagih hutang. Dan tentunya ini satu kejadian yang sangat tidak nyaman sekali ya. Ya tentunya juga memalukan kepada keluarga almarhum. Tapi ya mungkinlah itulah yang terjadi ya. Terjadi pada saat itu orang ini datang bahkan juga ya semacam memaksakan gitu ya. Si anak pun juga tidak nyaman dengan kondisi ini. Dan kebetulan dia punya anak laki-laki. Dan tiga bersaudara yang tinggalkan, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Akhirnya si anak laki-laki ini dia memastikan bahwa dia bertanggung jawab atas hutang orang tuanya dan bertanggung jawab akan melunasi hutang ayahnya. Hutang ayahnya yang jumlahnya pun juga lumayan besar, sekitar 100.000 real atau setara dengan 370 juta rupiah. Dan waktu itu si anak muda ini berjanji kepada pemberi hutang bahwa dalam masa sebulan saya akan usahakan untuk membayar hutang orang tua dia. Tentunya waktu begitu cepat berlalu ya. Ternyata pada 1 bulan yang dijanjikan, si anak muda ini masih belum bisa membayari hutang orang tuanya. Dan akhirnya yang si pemberi hutang ini melaporkan ke pengadilan, mungkin kalau kita ke polisi kasus ini. Dan anak muda ini akhirnya dipanggil oleh qadhi. Kalau di Saudi Arabia biasanya memegang qadhi atau hakimnya. Dia harus membuat komitmen perjanjian bahwa dia berapa waktu yang bisa harus melunasi hutang orang tuanya. Akhirnya si anak muda ini diberi muhlah atau waktu selama 3 bulan oleh pengadilan untuk melunasi hutang orang tuanya. Dan anak muda ini ya dia setujui, dan selama 3 bulan pun dia juga bekerja semaksimal, berusaha sana sini untuk mendapatkan uang yang jumlahnya sangat besar biar bisa melunasi hutang orang tuanya. Pun juga waktu begitu cepat berlalu hingga sudah selesai masa dijanjikan 3 bulan. Kemudian mereka dipertemukan lagi di pengadilan. Dan anak muda ini ternyata tidak bisa juga memenuhi perjanjian pada saat itu, di mana dia hanya bisa membayar jumlahnya baru hanya 20% dari yang pernah dijanjikan. Jadi masih jauh lagi. Ya tentunya si pemberi hutang ini ya sangat tidak sabar sekali ya dengan keadaan seperti ini. Tapi oleh pengadilan, oleh qadhi pun juga masih memberi muhlah 1 bulan lagi dia bilang.
Ya akhirnya disepakati lagi. Dan anak ini pun juga tetap berusaha. Tapi dia merasa sudah mungkin katanya rasanya tidak bisa untuk membayarkan hutang orang tuanya ini. Artinya pada 1 bulan dijanjikan ini, pada tanggal ditentukan dia harus datang lagi ke pengadilan. Justru si anak ini bukan lagi dia ingin mencari alasan dan segala macam, tapi justru dia siap-siap untuk dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang dilakukan? Ketika dia mau pergi ke pengadilan, dia sudah siapkan ya pakaian lebih lah ya, pakaian ganti, yang segala macam ya untuk sudah siap untuk dipenjarakan. Dia sudah pasrah pada saat itu. Ketika sampai di pengadilan, si hakim yang pemegang perkara ini malah terlihat seperti ya senyum, ya juga hampir ketawa juga gitu. Malah nanyain, kemana aja kamu katanya. Fenak itu ya syabab. Si anak muda ini merasa ini emang kenapa kok ini si Qadhi ini kok beda banget dengan biasa-biasanya ya. Kok dia malah nanyain saya, malah dia ketawa-ketawa sama saya gitu ya. Ya perasaan saya ini ada apa? Ya perasaan saya jangan-jangan dibully atau bagaimana gitu, seperti itu. Terus si Qadhi ini benar, saya nyari kamu loh katanya, kemana? Ya saya kan, kata si anak muda ini, saya kan berusaha mencarikan untuk bisa melunasi orang tua saya. Tapi saya tidak bisa. Enggak, saya katanya. Ini sebetulnya katanya ada, kata si Qadhi tadi, ada kabar gembira sekali buat kamu. Memang kenapa katanya? Kabar gembira apa? Saya masuk di penjara. Ya saya sudah siap. Ini saya udah bawa kresekan nih. Tas saya nih siap dah untuk masuk penjara. Saya udah pakai bawa baju lebih apa segala macam. Oh enggak katanya. Ada sesuatu yang baik, kabar baik. Kabar khair lagi ada. Kenapa dia bilang? Itu katanya beberapa minggu yang lalu katanya ada file khair. Filenya khair ini kalau disebut itu adalah orang yang memberikan sesuatu tanpa disebut namanya. File khair namanya kalau di Arab itu. Ini dia membayarkan hutang kamu bahkan lebih. Dan sekarang ceknya itu ada di laci saya pada saat ini, dia bilang. Ada di laci saya pada saat ini. Oh ya katanya, benar ini katanya. Cuman saya ingin nanya aja katanya. Selama ini katanya apa aja sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa mendapatkan yang seperti ini katanya. Kok Anda sudah dibayarin hutang malah dikasihkan uang lebih lagi ya sama orang tersebut katanya, yang tentunya dia juga nggak kenal dengan Anda apalagi kenal dengan, pun juga pasti tidak kenal dengan orang ini katanya. Ya saya katanya, pertama saya niat memang berusaha semaksimal. Tapi lebih daripada itu katanya, saya tidak pernah lepas membaca tasbih. Membaca tasbih yaitu subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, astagfirullah. Itu aja yang saya baca katanya. Setiap saat pokoknya ada waktu saya bertasbih. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, astagfirullah. Nah, inilah mungkin keberkatan atau keberkahan daripada apa yang dibaca muda ini, sehingga Allah bisa melunasi hutang-hutang orang itu dengan cara orang yang berbuat baik kepadanya. Dan hal ini sebetulnya juga pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang mengeluhkan dalam kondisinya yang sangat sulit dalam masalah ekonomi di rumah dan banyak hutang segala macam. Akhirnya Rasulullah SAW pun juga mengajarkan kepada sahabatnya ini untuk membaca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, astagfirullah. Ini bisa menjadi pelajaran buat kita ketika kita mendapatkan banyak masalah, mungkin dari segi macam-macam lah. Berbanyaklah kita membaca tasbih ini dengan membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, astagfirullah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.